Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil, Kael, Saima, Liandra, Arisa, Aisyah, Aulia, Indira, Damar, Afiora, Farel, Nadia ya dan Nada. Alhamdulillah pagi ini kita akan memulai ya untuk pembelajaran biologi. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita coba analisis, coba kita lihat dari fakta yang ada. Kemudian kita akan hubungkan nih sama ciri dan struktur dari fungi itu sendiri. Oke, coba Liandra, dari judulnya apa nih? Coba dibaca dulu biar teman-temannya dengar juga. 4 warga Kudus keracunan usai santap jamur, dari Akram Hazami di Detik News pada tanggal Kamis, dari Kamis 15 November 2018. Nama saya Gita Rivaldi, Bu. Oh, Ival. Ya, Ival nomor absen berapa? 16, Bu. 16. Oke, barang siapa yang nanti hari ini aktif pembelajarannya ya, poin plus ya. Karena kita pembelajarannya daring. Jadi Menurut saya mereka itu bisa keracunan karena mereka nggak tahu, Bu, ciri-ciri jamur yang beracun atau ciri-ciri jamur yang aman untuk dimakan dan tidak dimakan itu yang mana, Bu? jadi karena ketidaktahuan ya, karena Iya, Bu, betul. ketidaktahuannya ya. Atau nggak salah proses juga, Bu, bisa. Salah proses, apa kadaluarsa, kan kita teman yang sudah tadi jelaskan ya, paparkan sedikit ya permukaan dari kita angkat judul ini, maka akan kita ramu sedemikian rupa yang nantinya menjadi kesimpulan hari ini ciri dan struktur dari fungi itu sendiri. Sekarang kita lihat dulu apa sih konten dari judul ini ya. Ini kan baru judul, kita lihat isinya. Oke. Ini adalah tugaskan dari masing-masing ya, dari masing-masing kalian semuanya untuk membaca, menganalisis ya dari sajian ya problem ini ya dari judul yang sudah disajikan. Ibu rambu-rambunya ibu kasih contohnya seperti ini, hal-hal yang nanti dibicarakan. Pertama dari fakta tersebut ya, mengapa hal itu bisa terjadi, apakah ada fungi yang beracun atau tidak, bagaimana membedakannya, terus bagaimana nih cara mengatasi jika tugasnya. Oke, saya ya. Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang dari hasil kamu mengumpulkan informasi ya, baik dari tadi bisa menggunakan buku ajar ya, materi ajar juga bisa. Silakan sekarang kita berkolaborasi untuk bisa memposting hasil dari pendapatmu atau jawabanmu. Oke, baik, kita akan komunikasikan ya hasil analisisnya. Silakan di layar tertera, kelihatan tampak, Nak? Kelihatan ya. Oke, diawali dari Kyle, Jonathan. Ayo, Baik, Bu. read, Nak. Jadi pertanyaan pertamanya itu mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi hal itu bisa terjadi karena warga Kudus kurang pengetahuan dan tidak berhati-hati dalam memilih jamur. Ya, oke, karena kurang pengetahuan ya. Tidak berhati-hati juga. Oke, dari selanjutnya Hanif, boleh. Yuk. Menurut saya untuk pertanyaan yang pertama, tidak semua fungi atau jamur itu semua aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau ternyata keracunan akibat makan jamur atau fungi, maka cirinya muntah dan diare seketika. Oke, dapat ilmu baru lagi dari Hanif nih. Kalau seketika emang keracunan, maka akan dicirikan muntah dan diare. Lanjut, ada Saima. Yuk. Ya. Jadi Kelihatan? mengapa hal itu bisa terjadi disebabkan karena kecemburuan warga. Tidak semua jenis fungi dapat dikonsumsi karena beberapa jenis fungi terkadang beracun dan mengandung zat yang membahayakan kesehatan seperti amatoksin dan geometrin. Oke, ada disebut lagi nih lebih luas lagi sama Saima seperti amatoksin sama giromitrin. Oke, zatnya malah sampai situ ya. Tadi referensinya googling gitu ya, Nak? Saima. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Good answer. Lanjut, Grivaldi.
Kelihatan Ya jawabannya? kan Bu, Mm-mm, maksud saya mm-mm. mengapa hal itu bisa terjadi kurang lebih sama dengan hal yaitu warga-warga tersebut memakan jamur tanpa memastikan jamur tersebut aman untuk dimakan atau tidaknya Bu. Iya, ya, jamur liar tanpa memastikan jamur tersebut aman untuk dimakan. Jadi sisi proteksinya ya warga tersebut terhadap jamur yang ditemukannya. Oke, kita wakili lagi yang lain. Kita lihat. Ini Saima menjawab dari yang bagaimana ya? Ya, Saima. Ya Bu, Oke, boleh Saima ini bagian yang apakah berarti ya? Atau cara ya? Boleh dibacakan nih yang sedang di layar? ya Bu. Mm. Salah satu cara untuk mengenal fungi beracun adalah dengan melihat bagian dalam dan bawah tudung sampai ke bagian leher. Mm-mm. Jika jamur tersebut berwarna putih, biasanya itu termasuk jamur yang beracun. Kalau apanya di badan jamurnya berwarna putih? Maksudnya nanti yang kita akan lihat di struktur tubuh buah kali ya? Iya Bu. Oke, nanti Ibu luruskan ya pendapat Saima ini ya. Bener gak nih yang warna putih atau justru yang warna mencolok? Ini ada yang bisa apa tuh namanya mendekati lagi nih. Coba Ceril. Ini ada Ceril jawab. Iya, Bu. Coba Ceril baca, boleh. Jadi menurut saya mengapa hal itu Mm-mm. bisa terjadi? Karena kurangnya pengetahuan yang 4 orang tersebut mengenai jamur. Mm-mm. Tentunya ada jamur yang beracun dan tidak. Nah, cara membedakannya itu bisa dengan memotong bagian tubuh buah jamur. Kan biasanya kalau yang sering kita makan itu jamur tiram, Bu. Itu dia tubuh buahnya berserat-serat itu kayak daging ayam. Nah, kalau yang beracun itu nggak ada isinya. Bisa juga dengan melihat warnanya, biasanya yang beracun itu mencolok. Bila terlanjur mengkonsumsi, bisa langsung konsultasi ke dokter karena takutnya tambah parah. Tambah parah. Oke, Ceril menyeluruh ya dari analisis pertanyaan pertama sampai yang terakhir. Bagus Ceril, makasih ya. Jadi cara bedainnya kalau jadi mencolok untuk warna ya, Seima di badan jamur berwarna putih. Nanti kita luruskan ya di akhir dari analisis ini. Jadi sepertinya yang bagian Ceril itu jauh lebih tepat memiliki warna yang mencolok. Malah justru kalau badan jamurnya berwarna putih ya, kemudian krem itu yang baik. Ya, itu yang baik ya, itu yang baiknya ya. Oke, ini ada Elizabeth, jawabannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya Elizabeth ya, halo. Iya, Bu. Hampir sama ya. Oke, ini ada Akmal, juga hampir sama tadi dengan Gif Rivaldi. Ini juga untuk Hanif, Indira. Oke, Indira ada yang berbeda nih. Coba baca Indira, boleh? Silakan Itu hasil. ya, Bu, itu tadi saya ada yang salah ketik, Bu. Itu harusnya kurangnya pengetahuan warga karena tidak semua jamur bisa dimakan karena ada yang beracun. Itu harusnya berbau tidak sedap tapi tertukar, Bu. Jadi Oh tidak gitu. berbau. Oh iya. Terus yang bawahnya ada yang baru juga tuh infonya. Baca Dan lagi Indira. dan warnanya mencolok. Heeh. Biasanya diminumkan air kelapa hijau untuk menetralkan racun dalam tubuh atau langsung dibawa ke rumah sakit untuk Iya. pencegahan. Oke Indira. Googling tadi kali ya infonya ya. Iya, Bu. Boleh. Jadi yang namanya menetralkan racun atau istilah kita itu di kesehatan detoksifikasi ya. Itu diminumkan air kelapa hijau ya. Pernah nggak yang anak-anak ibu pernah gitu nggak? Air kelapa hijau gitu? Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, Bu. Pernah ya, ya itu untuk detoksifikasi. Jadi untuk menghilangkan racun nanti keluar dari urin ya. Dari urin itulah racun-racun ya terdetoks ya, terkeluarkan. Oke. Ini Arisa hampir sama, Naura juga demikian, Aulia, Nada. Oke, ini juga hampir sama saya kira ya. Oke, sekarang yang bagian ini ada yang berbeda nih. Coba si Afiora, boleh? Monggo Afiora, nih ada berbedanya. Ibu, itu saya ada salah tulis, seharusnya harumnya yang tidak sedap. Jadi cara membedakannya bisa dilihat dari jamur mudah hancur bila dipegang, warnanya mencolok dan harumnya tidak sedap.
Oke, ya. Oke. Kita lanjut ke setelahnya. Jadi setelah kita membaca ini, mengapa hal itu terjadi? Berarti tadi pertama apa? Karena kurang pengetahuan. Pengetahuan dari si fungi beracun ya dan yang tidak ya. Kemudian tadi anak-anak ibu sudah mengumpulkan informasi ya, hal-hal yang tergolong di fungi yang beracun dan tidak ya, sudah disebutkan dengan melihat warna, tekstur, aromanya yang mungkin membau ya, itu justru yang beracun. Beda sama busuk ya. Jadi jamur itu ketika dia seger pun dia bau, itu yang beracun. Beda sama tempe misalnya oncom, dia busuk ya, karena berhari didiamkan tidak segera dikonsumsi, itu baunya beda ya. Oke. Selanjutnya ini bagus-bagus ya, ini postingannya. Ini akan terekam dengan baik dan ini menjadi penilaian analisis kamu dalam pembelajaran di pertama ini. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau bertanya anak-anak ibu? Bu, sering bertanya, Bu. Boleh, siapa namanya? Bu, nama saya Aulia Satya. Oke, Saya silakan. mau bertanya. Nomor absenmu berapa? Saya nomor absen 4, Bu. Oke, nomor absen 4 ya. Tanyaannya apa? Pertanyaan dari saya, apa sih yang membuat jamur itu beracun? Yang membuat jamur itu beracun gitu. Apa sih yang membuat jamur itu beracun? Bagus banget nih pertanyaannya. Adakah teman-teman sekelasnya ini yang mau coba jawab dulu? Bagaimana ya? Mengapa? Ayo. Ada yang mau menjawab? Boleh? Mencoba? Ayo coba. Nggak apa-apa, coba. Ulangi lagi pertanyaannya, Aulia. Biar temennya nyimak. Mungkin Ya. tadi ada yang nggak fokus. Baik, Bu. Pertanyaan dari saya, apa yang membuat jamur itu bisa beracun? Apa yang membuat jamur itu bisa beracun? Tadi udah ada tuh yang jawab. Kalau nyimak tadi, apa yang membuat di postingan Saya pertama? izin jawab, Bu. Oke, boleh. Silakan. Nama dan nomor absen, sayang. Ya, saya Syaima Erina, absen 36. Oke. Menurut saya yang menyebabkan fungi bisa beracun itu karena di dalam fungi tersebut terdapat beberapa zat yang mengganggu kesehatan manusia seperti amatoksin dan geometrin seperti yang tadi saya jabarkan di dalam kolom report. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Saima. Yes, good answer, tepat. Jadi ada zat tertentu yang bikin dia menjadi beracun. Begitu membedakannya, kamu angkat dia, ya, kamu cabut gitu, tek, ya, kamu cabut. Kemudian kamu lihat bagian batangnya. Ketika batangnya itu berongga, ya, batangnya berongga, maka itu mencirikan dia itu beracun, ya, fungi itu beracun. Jadi berongga. Kalau kayak di sehari-hari tuh sayuran ini loh, apa tuh namanya? Tidak memiliki klorofil. Oke, sekarang perhatikan di layar. Tadi sudah dibaca teman-teman. Ibu pakai warna merah nih. Perhatikan, ibu mencoret-coret layar yang sudah ditampilkan. Kelihatan? Ibu klik warna merah, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, ulang biar ingat. Tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk miselium. Ada juga yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah. Ya, oke ya. Ini gambar di samping kita lihat nih, ya, Ibu liatin nih, ini ada. Oke, kita perjelas lagi. Ini, ini kita lihat nih, Nak. Tadi barusan Nabil bilang ada hifa, ya. Ini struktur penting hifanya. Ayo kita perjelas. Boleh Naura lihat membedakan antara yang Ibu garisin merah. Nih, merah. Kelihatan merahnya, Naura? Kelihatan, Bu. Ya, terus yang Ibu warnain lagi biru. Kelihatan birunya, Naura? Kelihatan, Bu. Nah, apa kira-kira bedainnya?
Yang bedainnya kalau yang merah itu bersekat, sedangkan yang biru itu tidak bersekat. Tanpa sekat disebut hifa senositik. Hifa septat yaitu pada sekat terdapat celah antar sel untuk pertukaran nukleus. Hifa aseptat yaitu yang tidak mempunyai celah pada sekatnya. Lalu hifa fungi bercabang dan berjalinan membentuk miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif sebagai alat reproduksi penghasil spora. Yes, waiting for players. Sudah 2 connected. Dan ada Hael ya, silakan. Hanif. Oke, Nadia. Aisyah, kita tunggu yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Udah semua nih, kayaknya udah gabung semua. Kita start, siap? 1, 2, 3. Ya, ayo diperhatikan tabel perbandingannya. Oke, ya. Kita dapatkan 3 terbaik teratas. Di sini ada Aisyah Fatia, Cheryl, dan Saima. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke. Ini kelas 10 biologi SMAN 61 nih, udah dimasukkan. Yang belum masuk tolong segera masuk. Ini udah Ibu review anggotanya sudah 16. Apa kodenya lupa? Ya, silakan masuk ya, Nak. Di sini akan Ibu pantau progres-progres dari yang kita lakukan. Nanti lihat review di tugas kelasnya. Pertemuan termasuk pertemuan berikutnya nanti Ibu berikan LKPD ya, bahan-bahan yang akan kita lakukan di termin pertemuan kedua. Ya, silakan, ini tertera sudah 16 siswa. Terima kasih. Kita akan belajar mengklasifikasikan sekaligus virtual laboratorium ya, dengan menggunakan media yang ada untuk bisa melihat lebih jauh struktur ya secara laboratorium virtual untuk si fungi itu sendiri. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian sampai sini. Anda silakan lanjut di pelajaran berikutnya, yaitu kalau Ibu lihat di jadwal matematika habis ini ya, Nak ya. Ya. Iya, Bu. Oke. Iya. Ulangan nggak, Val? Matematikanya ulangan nggak? Bu. Nggak. Oke, kalau nggak, alhamdulillah. Oke, Nak ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Ya, oke. Good class ya, Ibu akhiri. Terima kasih. Salam Nusantara lagi ya. Saya siswa cerdas cinta Indonesia. 1, 2, 3. Saya siswa cerdas cinta Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.